Hai, selamat datang di channel Alur Komik. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Perlu diingat, ini hanyalah alur cerita untuk mempermudah memahami isi cerita. Yuk kita lanjut aja ceritanya. Dan memukuli Sielang dengan sadis hingga mati. Dan tak lupa Luo Zeng membawa barang-barang berharga milik Sielang, termasuk cincin penyimpanan Sielang. Setelah itu, Luo Zeng keluar dari gua, lalu dia berjalan di hutan. Saat merasa bosan, Luo Zeng mengambil salah satu pusaka milik Sielang di dalam cincin penyimpanannya. Lalu Luo Zeng mengeluarkan sebuah pisau tua, lalu bergumam, "Pisau usang seperti ini kenapa disebut pusaka?" Sambil tersenyum, Luo Zeng akan mencoba pisau pusaka yang saat ini dipegangnya. Lalu Luo Zeng melempar pisau pusaka tersebut. Akan tetapi, pisau itu memantul melesat jauh, menghancurkan sebuah pohon besar. Lalu, pisau itu akan mengenai seorang anak perempuan yang sedang memakan apel. Akan tetapi, anak perempuan tersebut sungguh hebat. Dia mengetahui ada pisau yang mengarah kepada dirinya, dan dia memasang pelindung dan menangkap pisaunya. Lalu anak perempuan itu berkata, "Pisau ini sudah rusak, dan kembalilah kamu ke tempat kamu berasal," sambil melemparkan pisaunya. Lalu pisau itu melesat lagi ke arah bukit di sekte Qingyun, dan ditunjukkan ada seorang wanita yang sedang membaca buku di bawah sebuah pohon besar. Lalu tiba-tiba pohon itu terpotong oleh sebuah benda. Benda itu yang tak lain adalah pisau yang dilemparkan anak perempuan tadi. Lalu perempuan itu mengejar pisau yang sedang melesat dan menangkapnya sambil berbicara, "Menarik." Lalu scene berganti. Kita ditunjukkan sebuah kota di dinasti Fantian, dan Luo Zeng sudah berada di kota tersebut. Lalu Luo Zeng bergumam, "Kemana pisau itu terbang?" Dan Luo Zeng melihat kumpulan orang di depan sekte Qingyun. Lalu Luo Zeng mendekati kerumunan tersebut dan memaksa menerobos kerumunan tersebut karena penasaran apa yang dilakukan kerumunan tersebut. Lalu Luo Zeng tahu ada ujian masuk ke sekte Qingyun. Luo Zeng pun bertanya kepada salah satu orang di kerumunan tersebut, "Apa syarat untuk mengikuti ujian untuk masuk ke sekte Qingyun?" Lalu seorang laki-laki menjelaskan persyaratan untuk masuk ke sekte Qingyun dengan membuat token murid menggunakan kekuatan energi. Lalu Luo Zeng meminta sebuah token, lalu diisi dengan energinya dengan cara digenggam dan dialirkan oleh energi tubuh Luo Zeng ke token tersebut. Lalu Luo Zeng dengan mudah berhasil membuat token dengan sekali mencoba, dan orang yang memberitahu caranya pun kagum saat Luo Zeng dengan mudah membuat tokennya. Lalu Luo Zeng pun berjalan dengan temannya yang baru dikenalnya untuk menyelesaikan ujian. Saat di tengah perjalanan, teman baru Luo Zeng bertanya, "Sudah jalan sejauh ini, apa kamu tidak merasakannya?" Lalu Luo Zeng menjawab, "Merasakan apa?" Temannya pun berkata, "Gravitasi berubah di sini. Gravitasi terasa 10 kali lipat dari di luar." Lalu Luo Zeng bertanya kembali, "Bagaimana menyelesaikan tes ini?" Dan temannya menjawab, "Token murid sudah merekam kekuatan seorang murid, dan ujian dinilai berdasarkan kekuatan kita." Luo Zeng dan temannya sudah sampai gerbang masuk sekte luar Qingyun. Temannya berbicara sambil membuang napas, "Tidak ada yang tahu kapan tes masuk sekte Qingyun akan berhasil." Luo Zeng pun berbicara, "Saya harus lolos tes ini." Di scene lain ditunjukkan seorang laki-laki yang menyuruh kedua orang anak buahnya untuk menghabisi seseorang. Kembali kepada Luo Zeng dengan temannya. Temannya melihat cincin Luo Zeng dan berkata, "Kenapa kamu tidak memasukkan barang yang kamu bawa ke cincin penyimpananmu?" Lalu Luo Zeng menjawab, "Benar juga," sambil tersenyum. Setelah Luo Zeng dan temannya berjalan sekitar 10 mil, lalu
Tiba-tiba, Luo Zeng dan temannya diserang oleh dua orang laki-laki. Namun, Luo Zeng dapat menghindar dari serangan yang datang kepadanya. Akan tetapi, teman Luo Zeng tidak bisa menghindari serangan yang datang tiba-tiba, hingga menyebabkan temannya jatuh tersungkur. Lalu, salah satu laki-laki yang menyerang Luo Zeng berkata, "Kamu akan tereliminasi jika token muridmu hancur, salahmu dikarenakan bersama dengannya," sambil tertawa jahat. Akan tetapi, Luo Zeng melesat dan menendang kepala orang yang berbicara tadi, sampai orang itu tersungkur. Lalu Luo Zeng mengambil tokennya yang jatuh. Lalu pria yang jatuh tersungkur berdiri lagi dan menyerang Luo Zeng. Namun Luo Zeng dengan mudahnya menghindar dan menjulurkan salah satu kakinya hingga membuat laki-laki itu terjatuh untuk kedua kalinya. Lalu Luo Zeng memegang kaki dari laki-laki tersebut. Lalu Luo Zeng memutarkan dan melemparkannya hingga menghantam temannya sendiri. Di scene lain, ada seorang perempuan yang bernama Su Lingyun yang memperhatikan pertarungan Luo Zeng, dan dia bertanya-tanya tentang gerakan Luo Zeng yang masih cepat dalam gravitasi 20 kali lipat. Lalu dia bergumam, "Bocah ini baru sampai tingkat penyempurnaan Piskera. Meskipun tingkatannya tidak terlalu tinggi, dia cukup menarik." Lalu di scene berikutnya, Luo Zeng menolong temannya yang terjatuh. Setelah berdiri, temannya maju ke depan dua orang laki-laki dan berbicara seakan-akan hebat dan berkata, "Dasar bajingan, berani sekali kalian menyerang dari belakang." Lalu Luo Zeng menghampiri kedua laki-laki yang babak belur dan mengambil token murid mereka. Dan Luo Zeng berkata, "Dengan menghancurkan token murid kalian, kalian akan tereliminasi." Lalu teman Luo Zeng meminta token kedua orang laki-laki yang telah menyerangnya. Lalu dia berjalan ke hadapan mereka berdua sambil memasang muka menghina. Teman Luo Zeng menghancurkan token kedua orang laki-laki yang menyerangnya. Lalu tiba-tiba token temannya Luo Zeng bersinar. Lalu teman Luo Zeng berkata, "Ternyata menghancurkan token murid lain akan dicatat." Saat Luo Zeng dan temannya berbicara, ada seorang laki-laki bernama Zhu Gehong yang tiba-tiba berbicara, "Serahkan token kalian berdua, lalu aku akan memaafkan kalian." Lalu Luo Zeng menjawab, "Untuk apa token muridku kepadamu?" Lalu Zhu Gehong berbicara kembali, "Untuk apa? Karena aku keluarga Zhuge," sambil merasa bangga menyebutkan nama keluarganya. Lalu Luo Zeng menjawab sambil memasang muka mengejek, "Lalu kenapa memangnya kalau kamu keluarga Zhuge?" Lalu kita dilihatkan Zhu Gehong yang kesal saat mendengar kata-kata Luo Zeng dan bergumam, "Berani sekali kamu." Lalu Zhu Gehong kepada anak buahnya, "Urus mereka." Teman Luo Zeng panik dan berkata, "Lari." Luo Zeng yang kebingungan, mengapa Luo Zeng harus berlari? Luo Zeng yang mengikuti temannya berlari menanyakan, "Mengapa kita harus berlari?" Lalu temannya menegaskan sambil berlari, "Celaka, sudah kakak Luo, keluarga Zhuge adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Kita tidak boleh membuat mereka marah." Luo Zeng yang sebenarnya tidak peduli dengan keluarga besar atau apapun, sebenarnya ingin melawan mereka yang mengejar saat ini. Namun, Luo Zeng yang tidak ingin membuat kecewa temannya yang membuat Luo Zeng terus mengikuti temannya berlari. Di sisi lain, Su Lingyun yang masih memperhatikan Luo Zeng yang merasa heran dikarenakan Luo Zeng bisa berlari cepat, dikarenakan gravitasi yang sudah mencapai 30 kali lipat. Kembali ke Luo Zeng dan temannya yang berhenti dikarenakan kelelahan. Lalu Zhu Gehong dan anak buahnya datang sambil ketawa. "Akhirnya kalian berhenti. Aku akan mengambil token murid kalian dan membunuh kalian." Lalu Luo Zeng menjawab, "Coba saja." Lalu semua anak buah Zhu Gehong menyerang Luo Zeng yang menyebabkan tanah hancur dan debu yang berterbangan. Akan tetapi Luo Zeng dapat menghindari itu semua dan berkata, "Hanya cuma itu kemampuan kalian." Anak buah Zhu Gehong terkejut atas apa yang terjadi dan berkata, "Tidak mungkin."
Lalu Luo Zeng menghajar anak buah Zhuge Hong satu persatu tanpa tersisa. Setelah membereskan semua anak buah Zhuge Hong, Luo Zeng berjalan ke arah Zhuge Hong, lalu berkata, "Sekarang giliran kamu, Zhuge Hong." Lalu Zhuge Hong berteriak menjawab pertanyaan Luo Zeng. "Kau ingin menyakitiku? Aku berasal dari keluarga Zhuge. Apa kau tidak takut?" Lalu Luo Zeng menjawab sambil menarik kerahnya Zhuge Hong. "Saya tidak peduli siapa kamu." Lalu Luo Zeng memukulnya. Lalu Zhuge Hong pun terjatuh. Tiba-tiba ada yang melancarkan serangan gerakan 9 ledakan darah. Luo Zeng berbicara, "Ini," dan cerita video kali ini berakhir. Mohon maaf jika ada salah pengucapan atau salah dari kata-katanya. Harap dimaklum ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar kami lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Bye-bye.